Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan hasil diskusi dari tugas PMPP dengan judul Aplikasi Penjadwalan KRL Jogja Solo. Tugas ini dibuat bersama oleh Ardhani Aditya Mahendra dengan NIM 393, Aksal Hadi dengan NIM 280, Alif Raffi Antoni dengan NIM 273, Noval Putra Perdana dengan NIM 390, dan Muhammad Faros dengan NIM 389. Untuk pertama ada Project Carter dengan nama project Aplikasi Penjadwalan KRL Jogja Solo. Untuk Project Champion ada pertama, membangun aplikasi penjadwalan KRL yang mudah digunakan dan dapat diakses secara online, meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pemesanan tiket KRL, memberikan informasi tentang pemesanan tiket KRL, dan yang terakhir memberikan kemudahan pemesanan tiket KRL kepada para pengguna. Project sponsor dengan Ibu dosen Bu Murain Miksa Mardia. Project manajernya ada Alif Raffi Antoni dan stakeholder Project Manager Alif Raffi Antoni, desainer Muhammad Faros, analisis Noval Putra Perdana, dan sebagai programmer ada Ardhani Aditya Mahendra serta Aksal Hadi. Untuk project ini dimulai pada tanggal 17 Oktober 2023 dan direncanakan selesai dalam waktu 6 bulan. Project details eksekutif summary. Yang pertama adalah latar belakang. Dalam era transportasi yang semakin dinamis, pemesanan tiket secara online menjadi faktor kunci dalam kemudahan bepergian. Proses manual yang kompleks seringkali sebagian besar masyarakat keberatan akan kerumitan dalam pemesanan tiket KRL. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan akurasi pemesanan tiket KRL, kami mempersembahkan proyek pengembangan aplikasi pemesanan tiket KRL. Tujuan dari proyek ini adalah membangun aplikasi pemesanan tiket KRL yang efisien, mudah digunakan, dan dapat diakses secara online. Memungkinkan pemesanan yang lebih baik terkait pemesanan tiket dalam hari, jumlah penumpang, serta tujuan. Memberikan informasi real-time kepada pengguna atau calon penumpang. Lingkup proyek ini akan mencakup pengembangan aplikasi pemesanan tiket online yang mencakup fitur-fitur seperti hari, jam, keberangkatan, dan tujuan dengan sistem KRL. Yang keempat ada sumber daya dan anggaran. Anggaran proyek sebesar telah dialokasikan tim proyek akan terdiri. Yang kelima ada waktu proyek. Proyek ini diharapkan selesai dalam 6 bulan tadi yang di atas. Beberapa risiko yang mungkin terjadi, termasuk kemungkinan ada kendala teknis selama pengembangan aplikasi dan ketidaksetujuan dari pengguna akhir terkait dengan penggunaan aplikasi, namun kami telah menyiapkan rencana mitigasi yang sesuai. Proyek aplikasi pemesanan tiket KRL ini akan membawa dampak signifikan terhadap efisiensi operasional dan manajemen sumber daya manusia perusahaan kereta kami. Kami percaya bahwa dengan implementasi aplikasi ini, kami dapat mencapai pemesanan tiket KRL yang lebih baik, meningkatkan kualitas data, dan mengurangi beban administratif. Terima kasih atas dukungan dan komitmen semua. Ada authorization. Yang pertama ada login pengguna. Setiap pengguna harus memasukkan username dan password dalam sistem. Selanjutnya ada verifikasi pengguna. Pengguna perlu memverifikasi diri mereka ke dalam aplikasi pemesanan tiket ini. Ini bisa melibatkan PIN atau kode yang diterima oleh email pengguna. Selanjutnya melakukan pemesanan. Pengguna melakukan pemesanan tiket dengan memilih hari, jam, keberangkatan, dan tujuan yang akan pengguna pilih untuk bertransportasi. Proses pembayaran.
pengguna dialihkan ke proses pembayaran setelah proses pemesanan tiket sudah diisi. Selanjutnya, pengguna memilih metode pembayaran. Setelah memilih metode pembayaran, maka pengguna akan mendapat kode pembayaran. Verifikasi pembayaran. Proses pembayaran yang dilakukan oleh pengguna akan diverifikasi oleh sistem. Jika pembayaran sudah tepat, maka sistem akan mengirim bukti pembayaran melalui email yang didaftarkan oleh pengguna. Penanganan kesalahan, customer service, tentukan atau data penumpang. Karyawan perusahaan harus tahu bagaimana melaporkan masalah teknis atau kegagalan dalam proses keberangkatan. Kebijakan privasi. Kebijakan privasi harus dipatuhi oleh karyawan sesuai dengan persetujuan yang sudah disepakati di awal. Ada objektif. Meningkatkan efisiensi dalam pemesanan tiket KRL, membuat kemungkinan penumpang akan melakukan pemesanan dengan cepat, serta membuat waktu lebih efisien. Akurasi data pemesanan tiket KRL. Data pemesanan yang dihasilkan harus dipastikan sesuai dengan apa yang sudah di-booking. Pemantauan real time. Manajer melakukan pemantauan pada awal masuk dan mencocokkan dengan data sesuai tiket yang sudah dipesan secara online. Penggunaan yang mudah. Membuat aplikasi yang umum dan mudah dimengerti serta adanya tutorial dasar pembuatan aplikasi. Pengintegrasi sistem. Melakukan integrasi dengan sistem lain agar menghindari bentrok dalam penginputan. Kepatuhan peraturan dan kebijakan. Memastikan bahwa aplikasi aman serta mematuhi semua peraturan dan kebijakan terkait. Fleksibilitas dan skalabilitas. Aplikasi akan semakin berkembang sesuai dengan banyaknya peminat KRL. Responsif terhadap perubahan. Aplikasi harus responsif terhadap perubahan tentang jadwal KRL. Ada target users. Administrasi sumber daya manusia atau HR. HR harus siap mengelola keuangan seperti top up saldo, kartu KRL, dan lain-lain. Ada sukses matrix, akurasi pemesanan tiket. Matrix ini dapat mengukur data penumpang yang memesan dengan online atau datang di loket. Peningkatan efisien. Matrix ini dapat mengukur seberapa efisien aplikasi dalam memproses pada saat pemesanan tiket secara online. Pemantauan real time. Matrix ini mengukur sejauh mana aplikasi memungkinkan pengecekan tiket penumpang secara real time. Peningkatan kepatuhan. Matrix ini mengukur kepatuhan para penumpang dengan peraturan yang telah dibuat oleh PT KAI. Kualitas data. Matrix ini mengukur data tentang jam keberangkatan atau tiba suatu kereta, apakah on time atau tidak. Kemudian ada estimasi. Estimasi kos yang diperlukan dalam pengerjaan 6 bulan untuk semua tim termasuk biaya server dan kebutuhan yang lain. Selanjutnya akan dituliskan oleh teman saya. Ros. Yuk, lagi. Nih, perencanaan biaya. Selanjutnya ada perencanaan biaya. Pertama latar belakang. Dengan pertumbuhan industri transportasi kereta yang besar, diperlukan sebuah aplikasi penjadwalan kereta yang efisien untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan kepada pengguna. Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan aplikasi penjadwalan kereta yang dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan meningkatkan efisien operasional. Kedua, tujuan proyek membangun aplikasi penjadwalan kereta yang efisien dan mudah digunakan, mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan meningkatkan efisiensi operasional kereta, meningkatkan kepuasan pengguna dengan penjadwalan yang akurat dan tepat waktu. Yang ketiga, manfaat proyek meningkatkan efisiensi operasional kereta.
meningkatkan kepuasan pengguna dengan penjadwalan yang akurat, pengurangan biaya operasional melalui penggunaan sumber daya yang lebih efisien. Yang keempat, rencana pembiayaan. Pada satu sumber dana, investor swasta mencari investasi dari perusahaan atau individu swasta yang tertarik dengan potensi pertumbuhan aplikasi itu. Pinjaman bank, melakukan negosiasi dengan bank untuk mendapatkan pinjaman dengan suku bunga yang kompetitif. Crowdfunding, melibatkan masyarakat umum untuk mendukung proyek ini melalui platform crowdfunding. Titik 2, rincian pembiayaan. Yang pertama adalah pengembangan server dengan perkiraan biaya 20 juta rupiah. Kedua, pembelian perangkat lunak yaitu server atau yang lainnya, perkiraan biaya 15 juta rupiah. Ketiga, pemasaran dan promosi, perkiraan biaya 5.500.000 rupiah. Keempat, cadangan 10% dari total biaya yaitu 4.500.000, dan total biaya yang diperkirakan adalah 45 juta rupiah. Keenam, proyek tim. Pertama, proyek manajer ada Alifa Raffi Antoni dengan pengalaman 1 tahun, desainer Muhammad Faras pengalaman 1 tahun, analisis Novel Putra Perdana pengalaman 1 tahun. Programmer ada Ardhani Aditya Mahendra dan Aksar Hadi pengalaman masing-masing 1 tahun. Nantinya proyek waktu. Pengembangan perangkat lunak dimulai dari 17 Oktober 2023 dan diprediksi akan selesai pada tanggal 17 April 2024. Uji coba dan penyesuaian dimulai dari 1 Mei 2024 sampai 14 Mei 2024. Peluncuran resmi diperkirakan 1 Juni 2024. Yang ke-8, monitoring dan evaluasi. Penerapan sistem monitoring dan evaluasi akan dilakukan secara berkala untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana. Evaluasi akan dilakukan terhadap perkembangan proyek, kepuasan pengguna, dan efisiensi operasional. Yang ke-9, kesimpulan. Proyek ini diharapkan dapat memberikan solusi yang efektif dalam penjadwalan kereta, meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan nilai tambahan bagi pengguna. Dengan dukungan pembiayaan yang memadai, proyek ini memiliki potensi untuk menjadi solusi terkemuka di industri penjadwalan transportasi kereta. Demikianlah produksi tabel perencanaan pembiayaan proyek aplikasi penjadwalan kereta ini. Diharapkan proposal ini dapat menjadi landasan untuk mendapatkan dukungan dan pembiayaan yang diperlukan. Terima kasih atas perhatian dan dukungan. Selanjutnya ada Work Breakdown Struktur atau WBS. Aktivitas 1.1 pertemuan awal. 1.2 pembuatan konsep dan struktur KRL. 1.3 persetujuan konsep dan perencanaan jadwal KRL. Aktivitas 2. 2.1 pembuatan tata letak halaman utama. 2.2 pembuatan tata letak halaman jadwal. 2.3 integrasi dan desain responsif. 2.4 implementasi sistem navigasi. Aktivitas 3.1 pembuatan basis data manajemen inventaris. 3.2 integrasi sistem pembayaran. 3.3 implementasi fitur pemesanan. 3.4 implementasi keranjang belanja. Aktivitas 4.1 integrasi media sosial. 4.2 integrasi sistem rekomendasi KRL. 4.3 uji keamanan situs. 4.4 implementasi sertifikat SSL. 4.5 optimalkan kinerja situs. Aktivitas 5.1 pelatihan penggunaan situs. 5.2 peluncuran situs secara resmi. 5.3 pembuatan iklan online. Aktivitas 6.1 pemilihan rutin. 6.2 pemecahan masalah jika diperlukan. 6.3
Evaluasi performa situs 6.4 umpan balik pengguna 6.5 penyesuaian berdasarkan umpan balik. Dan seperti ini responsibility matrixnya. Ada aktivitas 1 yang seperti tadi dan penanggung jawabnya. Serta ada Gantt chart. Gantt chart seperti ini, aktivitas 1 sampai aktivitas 6. Dan yang terakhir ada analisis SWOT. Untuk faktor internal, ada internal, eksternal, dan faktor lain. Untuk strength yang internal, memberikan kemudahan akses dalam pembelian tiket atau melihat jadwal KRL, meningkatkan transparansi dalam proses pembelian tiket KRL, meningkatkan efisien dan efektivitas dalam pemesanan tiket. Untuk weakness, memerlukan biaya bila ingin melakukan pengembangan sistem dalam aplikasi, memerlukan tutorial penggunaan bagi para pengguna baru atau pelanggan. Untuk opportunities, permintaan pembelian atau penjualan berbasis web yang terus meningkat, kebutuhan sistem yang simpel dan kemudahan diakses, kebutuhan sistem yang aman. Threats, perubahan kebutuhan pengguna, persaingan dari sistem yang sama dari perusahaan lain, perubahan teknologi. Untuk faktor eksternal, strengths-nya kebijakan pemerintah yang mendukung dalam pengembangan teknologi. Untuk weakness, kondisi ekonomi yang stabil serta kehadiran kompetitor dari perusahaan asing. Untuk opportunities, ketersediaan SDM yang terampil. Untuk threats, regulasi pemerintah yang dapat menghambat pengembangan sistem serta krisis ekonomi. Untuk faktor lain, strength-nya ketersediaan pelanggan untuk beralih ke sistem pembelian berbasis aplikasi. Weakness-nya kemampuan perusahaan untuk mengelola perubahan. Opportunities, keamanan data. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.